1,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dialog interaktif Hai Balik Ken seputar topik pengawasan tahapan pemilu 2024 telah hadir narasumber Komisioner Bawaslu Buleleng Bapak Ketut Adi Setiawan SH. Selamat pagi Pak Tut Adi. Selamat pagi Bu Ayu. Oke, apa kabar Bapak di kesempatan hari ini? Baik Bu. Luar biasa Ya, aktivitas? Luar biasa. Aktivitas sangat padat juga nih sekarang di Bawaslu Ibu. Oke, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Bu Ayu. Jabatan barunya sebagai komisioner Bawaslu Buleleng ya. Ya, terima kasih banyak Bu Tetap Ayu. semangat Bapak. Tetap semangat, harus tetap semangat Ibu. Harus tetap semangat ya, karena apa tahapan-tahapan kan sudah dimulai sudah Pak ya. mulai, dan kita juga memang sudah tugas kita untuk mengawal pemilu ini. Jadi mau tidak mau kita harus tetap semangat. Ya, siap untuk meninggalkan keluarga juga untuk pemilu ini supaya pemilu ini berjalan sesuai dengan asasnya seperti itu Ibu. Iya, tapi dengar-dengar sampai nggak ingat rumah ya Pak ya. Iya betul Ibu. Saking padatnya ya. Saking padatnya kita sampai aktivitas di jarang kantor. sekali komunikasi sama. Cuma untung sekarang punya ada apa namanya WA seperti Iya itu. betul, Jadi dimudahkan ya Pak ya. dimudahkan untuk komunikasinya, untuk berkabar lah ke keluarga minimal seperti itu Ibu. Karena betul seperti yang Ibu Ayu bilang bahwasanya setelah kita dilantik di Bawaslu Kabupaten Buleleng per tanggal 19, kegiatan padat sekali. Kita dapat pelatihan untuk penguatan lembaga, terus sampai pelatihan mediator juga, itu di Jakarta selama 5 hari. Jadi total 10 hari kita sudah meninggalkan keluarga waktu dari pelantikan Ibu. Setelah itu kegiatan audensi baik itu ke Pak PJ Bupati, ke instansi terkait, terus ke Polres dan juga ke Kejaksaan, pengadilan. Itu kegiatan untuk sekarang aja pimpinan yang lain sedang audensi ke Ketua DPR Kabupaten Buleleng Ibu. Oke, ya tetap semangat Pak ya, karena ini tanpa Siap, dukungan Ibu. keluarga juga. Ya benar Ibu. Jadi keluarga yang paling utama. Jadi Betul, kalau sudah doa restu dari keluarga, terutama dari istri ya, karena doa perempuan ini benar-benar manjur. Jadi supporting sistem untuk kita ini adalah keluarga itu. Kalau sudah keluarga mendukung, mendoakan, otomatis kita juga akan tambah semangat. Betul. Terus sehat selalu, itu seperti itu. Iya, apalagi pengabdiannya kepada masyarakat itu Ya, tidak betul, Ibu. mudah Betul. dan apa bisa dikatakan Pak tidak ringan ya. Tanggung Iya, jawab betul. itu memang benar-benar berat, apalagi nanti di tahun mendatang Pak ya, di tahun depan ini Tahun depan sudah ini, ya, pemilu tahun ya. 2024 ini Ibu ya. Tentu saja bisa dipaparkan Bapak, karena Badan Pengawas Pemilu ini kan lembaga penyelenggara pemilu begitu Iya, ya, Ibu. yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan RI betul, ya. Ibu. Jadi bisa saya paparkan sedikit Ibu ya, bahwasanya di penyelenggara pemilu itu ada 3 lembaga, yaitu yang pertama adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, terus yang ada di RI aja, terus ada KPU beserta jajarannya, di mana sekarang KPU sudah ada sampai di tingkat PPS Ibu. Terus kami di Bawaslu juga dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, terus ada pengawas pemilu kelurahan desa Ibu. Dan nantinya juga di setiap TPS kami akan membentuk pengawas pemilu pengawasan TPS Ibu. Jadi jajaran kami sudah sampai saat ini sudah ada di sampai tingkat kelurahan dan desa, di mana jajaran ad hoc itu ada di Panwaslu Kecamatan dan juga pengawas pemilu kelurahan dan desa Ibu. Jadi untuk mengawasi tahapan-tahapan yang sudah berjalan, baik itu dari pemutahiran data pemilih yang di jajaran Panwaslu kelurahan desa, terus berproses mengawasi terkait dengan sekarang proses daftar pemilih tambahan baru Ibu. Jadi perpindahan pemilih ini, yang dimana pada saat tanggal 14 Februari 2024 nanti tidak bisa melakukan pemilihan di TPS asalnya yang terdaftar di DPT-nya, itu sudah bisa melakukan proses pindah memilih karena alasan tertentu seperti bekerja, pindah domisili, dan saat pemungutan suara baik itu sakit ataupun nanti saat proses pengawas TPS juga bisa melakukan pekerjaannya itu saat dia tidak melakukan pengawasan di TPS lain, dia juga bisa melakukan pindah memilih, Bu. Jadi
Karena di tanggal 14 Februari ini akan banyak sekali penyelenggara pemilu, baik itu pengawas TPS dan KPPS. Otomatis pengawas TPS ini kan direkrut tidak berasal dari TPS-nya, tetapi masih dalam satu desa tersebut. Itu juga bisa melakukan pindah memilih karena pengawas TPS ini tidak boleh meninggalkan TPS, Ibu. Jadi harus melakukan pindah memilih ke TPS tempat pengawasannya, seperti itu, Ibu. Oke. Dan sampai di bulan September ini tahapan-tahapannya seperti apa, Bapak? Tahapan pemilu 2024. Kalau sekarang di bulan September ini 2024 sekarang adalah pencermatan DCS, Bu, daftar calon sementara. Pencermatan DCS ya. Jadi Bawaslu juga ikut mengawasi ya, Pak ya. Bawaslu tugasnya mengawasi, yang teknisnya di manalah KPU Kabupaten. Jadi kami dari Bawaslu mengawasi pergerakan setiap harinya terkait dengan pencermatan daftar calon sementara ini sebelum nanti ditetapkan menjadi daftar calon tetap, Ibu. Terus setiap minggunya juga dari jajaran kami, dari pengawas pemilu kelurahan desa itu sudah melaporkan apakah di masing-masing desa ini ada yang melakukan pindah memilih seperti itu, Ibu. Jadi berarti di tahapan ini bisa, Pak ya, melaporkan bisa, pindah dari pemilih tersebut. Bisa sekali, Ibu Ayu. Ya, jadi setiap minggunya ini jajaran Panwaslu Kelurahan Desa melaporkan ke tingkat kecamatan, nanti di tingkat kecamatan akan direkap dan ditembuskan ke kabupaten. Nah, di sini dah berapa yang sudah melakukan pindah memilih, setiap minggunya kita akan rekap seperti itu untuk di Kabupaten Buleleng, Ibu. Baik yang pindah keluar ataupun pindah memilih ke Kabupaten Buleleng, seperti itu, Bu. Oke, berarti masih tahapan DCS, Pak ya, Masih menuju tahapan, DPT nanti ya. Masih Daftar calon sementara dan daftar calon DCT. Ya, Oke. daftar calon tetap, Ibu. Baik, DCS dan DCT DCT, begitu ya. ya. Tapi memang kita patut berbangga, Pak ya. Ya. Bawaslu ini adalah lembaga yang patut dibanggakan begitu ya. Betul. Pasalnya lembaga ini memberikan peran yang amat penting ya, Ya. Pak, dalam upayanya melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran Ya, pilkada maupun pemilu begitu Ya, ya. benar, Ibu. Oke, selama ini bagaimana Pak dinamika di masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng yang bisa dikatakan barometer daripada Provinsi Bali. Provinsi Bali. pemilunya, Bu, ya. Oke, Jadi, seperti apa dinamikanya sampai saat ini, Bapak? sampai saat ini kebetulan di Kabupaten Buleleng sendiri bahwasanya untuk APS ini kita sudah rekap terus, Bu. Artinya di Buleleng pada saat ini sudah kita lakukan rekap untuk alat peraga sosialisasi seperti itu, Bu. Sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye, pasal 79 di sana bahwa menyebutkan partai politik atau peserta pemilu ini boleh melakukan sosialisasi terkait dengan rapat tertutup, artinya dengan internalnya memberikan pendidikan politik. Jadi kita masih sejauh ini kita maksimalkan pencegahan, Ibu. Terus pencegahan itu berupa mengajak peran aktif daripada masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif. Jajaran kami di Panwaslu Kecamatan Sukesade dan Panwaslu Kecamatan Buleleng dan Panwaslu Kecamatan Kubu Tamban, Panwaslu Kecamatan TJ Kule, Sawan, Kegroga, Banjar, Seridet dan juga Busung Biu itu sudah turun, Bu, bahkan menyasar musrahan bank yang ada di masing-masing desa untuk melakukan sosialisasi pencegahan terkait dengan netralitas ASN, TNI, Polri seperti itu, dan mengajak masyarakat untuk mengawasi tahapan pemilu ini. Biasanya menyasar sangkepan yang ada ataupun paruman-paruman yang ada di desa itu, perkumpulan PKK, kita mohon waktu barangkali beberapa menit, 10-15 menit untuk mensosialisasikan tahapan pemilu ini dan juga melakukan pencegahan, Ibu. Upaya maksimal kita lakukan karena demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat, artinya rakyat yang berdaulat untuk memilih dan pergantian daripada pemilih ini adalah lewat sarana demokrasi ini. Baik itu pergantian eksekutif, legislatif kan lewat pemilu ini, Bu. Itu hak-hak rakyat itu biar benar-benar dikawal dengan keterbatasan kami yang mengawasi ribuan bahkan ratusan ribu jumlah pemilih. Makanya kami di sini mengajak masyarakat agar berperan aktif, terutama mengecek data dirinya apakah sudah terdaftar di DPT apa belum. Terus supaya hak-hak dari mereka ini tidak hilang seperti itu, Bu. Itu tujuan kami, makanya upaya pencegahan ini kita maksimalkan supaya
Buleleng tidak menjadi barometer dalam hal di Provinsi Bali bahwasanya Buleleng ini panas seperti itu. Mari kita ciptakan pemilu ini yang sejuk. Yeah. Nah, pesta demokrasi yang benar-benar pesta seperti itu yang masyarakatnya bahagia, tidak ketakutan lagi seperti itu, Ibu. Ya itu harapan kami. Makanya kami terus menggencarkan untuk partisipasi masyarakat ini dalam pemilu 2024 ini. Iya, tapi berkaca pada 5 tahun lalu begitu Pak ya, Ya, dalam tetap. penyelenggaraan pemilu, pelanggaran-pelanggaran Ya. yang bisa dikatakan dari mulai hal kecil itu, apa Betul, Bu. kira-kira Bapak yang Bapak amati di Jadi, Buleleng sendiri? Kalau pelanggaran-pelanggaran yang kecil dulu yang bisa kita amati adalah tidak pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai dengan zonanya, Ibu. Jadi itu akan bisa nanti setelah ditentukan zonasi untuk alat peraga kampanye, nanti di saat tahapan kampanye itu otomatis nanti akan setiap desa itu ada zona-zona tertentu yang boleh dipasangi alat peraga kampanye. Nah, banyak juga yang pelanggaran-pelanggaran kecil itu yang memasang APK alat peraga kampanye di luar yang sudah ditentukan. Makanya nanti itu bisa ditertibkan melalui rekomendasi kami dari Bawaslu ke KPU, dan yang menertibkannya itu adalah dari jajaran Satpol PP. Biasanya, Ibu. Tapi masih saja ada hal itu terjadi Pak ya, Ya di tahun biasanya ini. di tahun pemilu ke pemilu ada aja, Bu, karena banyakan daripada calon itu dia tidak paham sekali terkait dengan zonasi. Jadi yang tahu itu sebenarnya peserta pemilu parpolnya. Jadi calon-calonnya ada yang tidak mengetahui zonasi di mana sih, berapa meter yang dikatakan zonasi. Biasanya di desa itu menyediakan berapa meter seperti itu, terus tempatnya di mana kan seperti itu. Iya. Kadang-kadang misalnya di barat jalan disediakan, di timur jalan dia masang, itu Oh kan di gitu. luar Ini zonasi. penyebabnya apa kira-kira Pak? Apa kurang pahamnya sosialisasi ataupun edukasi yang diberikan kepada calon itu sendiri? Ya, penyebabnya banyak hal, Bu, ya, terutama bagi yang memasang, artinya yang calonnya ini kan biasanya memasang alat peraga kampanye itu memberikan kepada relawan. Relawannya ini yang kadang-kadang kurang paham di mana yang penting terpasang, tapi gitu, iya. padahal sudah ditentukan zonasi seperti itu. Harapan kami ke depannya nanti sebelum Dipasang APK dipasang itu ya. itu nanti alat peraga kampanye, Bu, ya, bukan alat peraga sosialisasi. Iya. Kalau sekarang masih alat peraga sosialisasi. Oke. Nanti kalau sudah ditetapkan kampanye pada tanggal penetapan DCT itu tanggal 3 November, dan setelah itu akan ditetapkan kampanye selama 75 hari, Bu. Sampai masa hari tenang tanggal 10 Februari. Jadi sebelumnya itu akan ada zona-zona yang ditentukan oleh KPU di mana saja yang boleh memasang alat peraga kampanye. Jadi di sana perlu pencermatan bahwasanya agar zona ini juga tidak bertentangan dengan perda yang ada. Iya. Terus juga tidak menaruh zona di tempat-tempat yang memang berdekatan dengan sekolah, terus juga dengan tempat ibadah seperti itu, Ibu. Karena kadang-kadang ada beberapa zona yang berdekatan atau di zona sekolah seperti itu, Bu. Jadi biar nanti saat pemasangan untuk penetapan zona ini biar benar-benar memperhatikan hal-hal seperti itu, Ibu. Oke, selain APS mungkin ada letupan kecil yang ditemui Bapak sampai saat ini? Untuk sampai saat ini terkait dengan pencermatan DPT juga ada beberapa DPT. Seperti kemarin ada di daerah Sambangan mungkin, Bu, ya, saya lihat bahwasanya dia secara de facto dia tidak terdaftar tidak sebagai anggota Polri, tetapi di yuridisnya dia di KK-nya itu dia sebagai anggota Polri, otomatis orang tersebut tidak dicoret dari DCT. Tetapi kami sudah kawal lewat jajaran Panwaslu Kecamatan dan juga PPK di Kecamatan Sukesade seperti itu. Jadi pencermatan ini masih saja kita lakukan terkait dengan kegandaan DCT DCS kemarin. Jadi
daftar pemilih sementara DPS maksud saya. Jadi itu kami terus cermati, Bu, karena proses dari pemutaran daftar pemilih ini sekarang sudah DPT maksud saya, daftar pemilih tetap. Jadi itu sekarang masih ada lagi pencermatan sampai DPTB. Ini proses yang paling panjang untuk pemutaran data ini, Bu. Baik dari Pantralih melakukan pendataan ke rumah-rumah sampai ditetapkan DPT, itu kami terus cermati, Bu. Jadi letupan kecil ini masih aja sadar, cuma masih bisa kita komunikasikan dengan secara baik-baik dengan baik itu jajaran KPU dan juga dari jajaran pengawas kami, dan bisa diselesaikan seperti itu, Bu. Masih hal-hal kecil Pak ya ditemui ya. Mudah-mudahan tidak ada hal yang besar Ibu ya. Karena kita menginginkan semua orang pasti menginginkan pemilu ini berjalan sesuai dengan jujur dan adil Ibu ya. Jadi saya rasa semua peserta pemilu menginginkan keadilan. Makanya kami ada lembaga pengawas pemilu ini dari Bawaslu RI sampai jajaran tingkat paling bawah ini untuk mengawal agar pemilu ini berjalan sesuai dengan asasnya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu tujuan kami, Bu. Semoga dinamikanya dalam proses pemilu nanti tidak tinggi ya Pak ya. Iya benar Ibu. Karena kalau memang ditemukan kendala begitu ya, nanti kan akan banyak dihadapi oleh peserta pemilu. Nah inilah kita harus bersama-sama berkoordinasi, bukan begitu Pak ya, agar proses pemilu berjalan dengan lancar. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada Ibu. Tentu saja bagaimana juga ini peran dari penyelenggara pemilu menciptakan pemilih yang cerdas. Benar, agar Ibu. Tugasnya ringan Pak ya. Iya benar Ibu. Jadi tujuan kami itulah agar menciptakan pemilih-pemilih yang cerdas, karena sekarang juga banyak terkait dengan pemilih pemula juga Bu ya. Jadi kita sudah melakukan sosialisasi kepada pemilih-pemilih pemula, baik itu sosialisasi ke sekolah-sekolah di mana pada tanggal 14 Februari itu sudah mencapai umur 17 tahun, sudah bisa memiliki hak pilihnya. Ya, kita juga melakukan sosialisasi agar menjadi pemilih yang cerdas seperti itu. Oke, berarti sudah sering melakukan sosialisasi edukasi tentang Ibu. pemilu Pak ya. Yang menyasar kalau umur 17 kelas 12 ya Pak ya. Untuk tingkat SMA, SMK ya. Terus kuliahan juga. Jadi pemilih-pemilih pemula ini menjadi sasaran kita juga, termasuk pemilih disabilitas juga Ibu. Karena pemilih disabilitas ini sangat kita petakan bahwasanya biar TPS-nya yang ramah dengan disabilitas. Takutnya yang menggunakan kursi roda ini biar ada fasilitas terkait dengan kursi roda bisa sampai ke bilik suara seperti itu. Iya, tapi kan dari penyelenggara pemilu sudah bisa mengidentifikasi sudah, ya TPS-TPS. Jadi dari pemutaran data ini kita sudah petakan di mana saja ada pemilih-pemilih disabilitas seperti itu Ibu. Karena bagaimanapun pemilih disabilitas ini harus diutamakan Ibu ya. Terus juga nanti KPPS-nya agar tahu bahwa di sana ada pemilih disabilitas dan diberikan ruang yang artinya ruang untuk mereka untuk melakukan hak pilihnya. Karena banyak juga ada contoh kejadian ada disabilitas, salah satunya mungkin disabilitas tuli yang dimana mereka saat itu membawa C6 ke TPS Bu. Dipanggil oleh KPPS karena dia tuli tidak mendengar, jadi dia sampai jam 12 itu ngantri Bu. Jadi itu yang seperti itu tuli mungkin pakai bahasa isyarat memanggilnya. Kalau dipanggil kan nggak dengar dia tidak tahu dirinya dipanggil, tapi kalau pakai bahasa isyarat kan bisa. Akhirnya yang seperti ini didahulukan Ibu. Karena mereka sudah berantusias untuk datang ke TPS supaya tidak nanti menunggu lama juga seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Baik, luar biasa ya. Tentu saja dari penyelenggara pemilu mengharapkan menciptakan pemilu yang cerdas. Ibu. Dengan begitu kecurangan bisa diminimalisir Pak ya. Betul, Ibu. Baik, kita juga menantikan atensi pendengar di 24644 atau bisa ke WA per 1 di 081139999790. Topik kita pagi ini mengenai pengawasan tahapan pemilu 2024 bersama Komisioner Bawaslu Buleleng Bapak I Ketut Adi Setiawan SH. Mohon izin Pak Tut Adi, sebelum kita menyapa pendengar melalui line telepon 24644 atau ke WA per 1, kita jeda sejenak. Siap. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal Informasi dan Inspirasi.
untukku dan tak ku lupa. Yang lagi falling in love, nggak di mana nyanyi itu terus. Falling in love apaan? Aku tuh lagi mempersiapkan diri sebagai pemilih pemula di pemilu serentak 2024 nanti. Iya, kita udah punya hak suara di pemilu kali ini ya. Ya dong, dan takkan ku sia-siakan. Semangat pemilih pemulanya sih oke. Nyanyinya itu loh yang bikin Dan tak ku lupa. Biarin aja. Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia memutuskan mengganti warna plat nomor kendaraan atau tanda nomor kendaraan bermotor TNKB yang sebelumnya berwarna dasar hitam diganti menjadi putih, diprioritaskan bagi kendaraan baru. Untuk kendaraan lama juga diganti plat putih apabila masa berlaku TNKB pajak 5 tahunan sudah habis. Alasan plat nomor diganti menjadi putih untuk mempermudah identifikasi tilang elektronik atau ETLE karena sifat kamera menyerap warna hitam sehingga kamera tilang elektronik atau ETLE masih sering keliru menangkap gambar plat nomor. Tujuan lain pergantian warna ini adalah terkait pemasangan chip sensor di gerbang tol, mengurangi solusi denda damai, meningkatkan kepatuhan masyarakat, meminimalisir terjadinya kecelakaan, dan meningkatkan keselamatan di jalan raya, sehingga tegaknya peraturan dan sanksi dapat berjalan secara merata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, asas-asas pemilu di Indonesia terdiri dari 6 hal. Asas langsung mengandung makna bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa ada perantara dan sesuai dengan kehendak hati nurani. Asas umum dalam pemilu yakni memberikan jaminan kesempatan bagi semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Pemilu dilakukan tanpa adanya diskriminasi atau hal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, dan antar golongan. Asas bebas artinya setiap warga negara bebas menentukan pilihan sesuai dengan kehendak hati nurani dan tanpa paksaan dari siapapun. Keamanan kebebasan ini juga dijamin oleh undang-undang. Asas rahasia mengandung pengertian bahwa dalam memberikan suara, pilihan dari setiap warga negara atau sebagai pemilih akan mendapatkan jaminan dan tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Asas jujur yaitu setiap penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersikap dan berbuat jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas adil dalam pemilu artinya setiap pemilih berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari kecurangan pihak manapun. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
Pendengar dialog interaktif Hai Balikan Ken masih menemani ruang dengar Anda dan kita masih menantikan atensinya di 24644 atau ke WA Pro 1 di 081139999790. Sudah ada WhatsApp dari Pak Romi, Pak Tutadi terkait pertanyaannya masa kerja petugas Panwas, kecamatan dan kabupaten berapa lama dimulai dan berakhir. Pertanyaan kedua, nafkah atau gaji yang mereka terima berapa, diterima per bulan atau titik-titik, tanda tanya Pak ya. Dan yang ketiga, andai terjadi sesuatu, misalnya dikeroyok oleh orang atau kecelakaan lalu lintas, kemudian memerlukan pengobatan, apakah ada asuransinya? Karena ada 3 pertanyaan, monggo untuk dijawab satu persatu ya Pak ya. Silakan Pak Tutadi. Terima kasih, selamat pagi untuk Pak Romi ya Bu Iya, Pak Romi. Ya Bu Ayu ya. Iya. Jadi terkait dengan masa kerja di Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI Bu ya. Iya. Bahwasanya lembaga Bawaslu ini yang sudah ditetapkan menjadi lembaga tetap itu ada di Bawaslu RI, Provinsi dan Kabupaten. Itu masa kerjanya 5 tahun. Jadi mulai dilantik sampai berakhir 5 tahun ke depannya seperti itu. Terus untuk masa kerja Panwaslu Kecamatan, pengawas kelurahan dan desa itu dan juga pengawas TPS itu bersifat ad hoc Ibu. Jadi dibutuhkan atau dibentuk pada saat ada tahapan pemilu. Jadi 1 bulan sebelum tahapan pemilu sudah dibentuk dan juga dibubarkan pada saat 1 bulan sampai 2 bulan tahapan pemilu selesai seperti itu. Untuk pengawas TPS tersendiri itu dibentuk saat ada mulai pemungutan suara. Jadi dibentuknya 1 bulan, artinya dia masa kerjanya 1 bulan. Untuk di Bawaslu Kabupaten, terus di Provinsi dan RI itu yang bersifat tetap 5 tahun Ibu ya. Iya. Terus yang kedua masalah apabila penyelenggara pemilu ini dikeroyok atau kecelakaan seperti itu Bu ya. Karena kemarin juga ada beberapa bahwa Panwaslu Kecamatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Ibu. Jadi untuk masalah kecelakaan seperti itu jelas sudah ada tanggungan dari BPJS Ketenagakerjaan juga. Terkait dengan masalah dikeroyok ini dari Bawaslu juga sudah ada advokasi hukumnya. Apabila dalam tahapan pengawasan ini terjadi hal-hal baik pengeroyokan, penganiayaan terhadap penyelenggara pemilu jajaran kami, nanti akan ada advokasi hukum, yaitu diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma juga dari Bawaslu, baik itu Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI juga yang akan memberikan bantuan hukumnya Ibu. Nah, terkait dengan mungkin honornya itu kalau di tingkat kecamatan dan juga PKD itu berbeda. Jadi jelas kalau di kecamatan itu juga ada 3 komisioner, di mana 1 ketua dan juga merangkap anggota dan 2 anggota lainnya. Itu juga honornya sekitar 1,9 Ibu, 1,9, ketua 22. Dan untuk pengawas desa sendiri itu 1 jutaan Bu. Itu yang bisa saya bagi untuk lembaga ad hoc-nya Ibu. Ya. Baik, atau Pak Romi berminat ya? Mungkin Pak Romi bisa nanti petugas. gabung ke pengawas TPS karena pengawas TPS akan dibentuk nanti setelah dekat-dekat pemilihan Ibu. Pemilu, dekat-dekat pemilu. Jadi di 2024 ini udah pasti jadi Januari itu sudah akan membentuk pengawas TPS Ibu. Dan itu akan banyak menyerap tenaga kerja juga, bahwasanya di KPU juga memerlukan KPPS nanti, di mana setiap TPS berjumlah 7 orang Ibu. Sedangkan di pengawas TPS setiap TPS berjumlah 1 orang. Belum nanti ada dari parpol-parpol yang memerlukan saksi juga Ibu ya. Jadi akan memerlukan banyak sumber daya manusia di sana ya. Banyak sumber daya seperti yang Ibu Ayu bilang. Jadi di sana kita akan mengawal demokrasi ini, baik itu dari pengawas TPS terus juga jajaran KPPS juga. Tapi tentunya nanti ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Kalau di jajaran kami syarat-syarat tertentu, batas mungkin usia minimalnya, terus juga
bebas dari penyalahgunaan narkotika, jihad jasmani rohani seperti itu Ibu. Oke, berarti Ya, ada kriteria, ada usianya ya. termasuk pendidikan juga Ibu ya. Oke. Jadi ada hal-hal kriteria yang diperlukan. gitu ya. Tapi sepertinya nih Pak Romi udah usia berapa Pak? Masuk kategori nggak ya? Ya. Itu minimal maksimal usianya berapa Pak? Kalau maksimal belum ada di Undang-Undang 7 2017, tetapi kalau minimal berdasarkan Undang-Undang 7 2017 Perpunya juga, terus sekarang yang sudah menjadi Undang-Undang 7 tahun 2023 tentang pemilu itu, pengawas TPS berusia minimal 21 tahun Ibu. Dan bisa juga berumur 17 tahun apabila nanti ada masukan dari Bawaslu Kabupaten. Terkait kalau sudah tidak mendapatkan di umur 21 tahun itu, dengan masukan daripada Kabupaten Bawaslu Kabupaten, itu bisa merekrut yang umur 17 bahkan Ibu. Gitu. Kalau di penyelenggara KPU mungkin ada juga batas usianya, batas usia minimalnya. Nah, terus juga di sana banyak juga diperlukan 7 setiap KPPS. Jadi kemungkinan di setiap desa ada yang sampai 50-an TPS. Banyuning itu paling banyak TPS-nya 50-an. 50 TPS 50, dikali 7 orang ya yang itu dikali satu 7 TPS. itu lumayan banyak kan Ibu. 350-an ya. Ya. 350 orang paling Makanya- tidak ya satu TPS. Ya. Makanya nanti akan banyak memerlukan dan partisipasi dari masyarakat ini untuk gabung ke kami, ke penyelenggara, baik itu di pengawasan ataupun teknisnya seperti itu Bu. Oke. Kembali lagi ke pengawasan Pak ya, memang kalau namanya lembaga pengawas pemilu ini kan memang sengaja dibentuk begitu Pak ya, Ibu. untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Ini diantaranya menerima aduan juga Pak ya, Iya, menangani kasus pelanggaran administratif Ya. serta pelanggaran pidana pemilu Betul, begitu ya, Ibu, berdasarkan betul. tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan. Betul Bu. Ini maksudnya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan menerima aduan itu seperti apa, terus menangani kasus pelanggaran administratif pemilu, contohnya apa saja, dan pelanggaran pidana pemilu begitu sesuai dengan betul. peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi mungkin saya jelaskan sesingkat mungkin terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di pemilu itu ada seperti yang Ibu bilang, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu, dan pelanggaran undang-undang lainnya Ibu ya. Iya. Terus terkait dengan menerima aduan, kami juga menerima laporan ataupun berdasarkan hasil pengawasan Ibu. Kalau aduan itu akan menjadi informasi awal bagi kami untuk menelusuri. Jadi kalau ada aduan dari masyarakat itu, kita akan telusuri aduan itu apakah terpenuhi syarat formil dan materialnya. Tapi kalau berdasarkan laporan itu harus jelas syarat formil dan materialnya, terlapornya siapa, pelapornya siapa, terus terlapornya siapa, uraian singkat kejadiannya, waktunya itu harus jelas juga. Oh, berarti ada perbedaan ya di antara Iya, pasti Bu. pengaduan tersebut. Dan laporan itu ada perbedaan. Kalau pengaduan itu akan menjadi informasi awal bagi kami untuk menelusuri. Kalau sudah kita telusuri itu kan menjadi, kalau memang itu pengaduannya itu memenuhi unsur pelanggaran pemilu, itu akan menjadi temuan bagi kami. Kalau temuan itu berdasarkan hasil pengawasan kami, hasil penelusuran kami Bu. Tapi kalau berdasarkan laporan dari masyarakat, yang berhak melaporkan itu adalah mereka yang sudah memiliki hak pilih. Terdaftar di hak pilih seperti itu. Terus pemantau pemilu juga boleh. Oh, boleh Jadi, ya Pak ya. itu terus untuk pelanggaran-pelanggarannya yang seperti tadi Ibu katakan itu pelanggaran administrasi memang benar. Artinya kalau memang ada pelanggaran administrasi, kita bisa juga melakukan saran perbaikan itu, baik itu dari pelanggaran administrasi yang dilakukan mungkin jajaran teknisnya. Terus juga ada pelanggaran tindak pidana pemilu ini yang dilakukan oleh peserta pemilu atau bukan bahkan masyarakat yang dimana diatur dalam undang-undang pemilu, baik itu contohnya Bu ya, contoh kecilnya itu money politik. Jadi di kami di Bawaslu ada Sentral Gakumdu yang dimana terdiri dari jajaran Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Nanti laporan atau temuan terkait dengan tindak pidana pemilu ini kita akan
analisis di Sentral Gakumdu, di mana kita akan menyamakan persepsi dengan tidak tingkat kepolisian, kejaksaan dan juga Bawaslu untuk mencari norma-norma yang dilanggar terkait dengan tindak pidana pemilu, Ibu. Money politik termasuk salah satunya, Pak ya. Money politik termasuk salah Tapi satunya. sepertinya money politik itu susah dihilangkan, Pak ya. Susah dihilangkan juga. Susah dihindari juga. Ya. Terus, Bagi yang tidak mau menghindari ya, hal itu begitu ya. Karena jujur juga saya sering mendengar, tapi saya setiap patroli tidak pernah juga sampai menangkap seperti itu. Gitu, Karena ya. kita di Bawaslu pasti sampai jajaran tingkat pengawas TPS pun nantinya saat masa tenang ini akan melakukan kampanye terkait dengan money politik ini, Bu. Terus terkait dengan pelanggaran administrasi undang-undang lainnya itu. Mohon maaf, Pak. Oh ya. Tadi karena sudah berdering ya. Oh ya, Kita siap, sapa Ibu. dulu Ya, pendengar ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi dari Singaraja. Inggih, Selamat pagi, sareng Pak inggih. Sudarsana. Iya betul sekali. Mohon maaf Pak Sudarsana, volume radio bisa dikontrol supaya tidak feedback ya. Iya. Komunikasinya tidak terganggu. Sudah, Nggih. ya. 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 Silakan Pak Sudarsana. Selamat pagi Om Swastiastu, Pak Narasumber. Ya, selamat pagi Pak Sudarsana. Lu Buleleng. Ya. Terima kasih Bapak telah berikan informasi-informasi pada masyarakat Sama-sama. terkait dengan tahapan pemilu tadi sudah disampaikan, dan juga terkait dengan raga kampanye dan juga zona-zona tempat kampanye yang disampaikan tadi. Iya, ya. Sangat bagus sekali, dimana kami melihat tahapan pemilu di Buleleng sudah berjalan dengan lancar Iya, Bapak. dan sangat kondusif. Inilah kami harapkan dilakukan masyarakat. Dan kami lihat sudah DPS sudah dipasang di setiap Balai Banjar ya, RT itu sudah nampak. Iya, betul, Bu. Ya, betul, Bapak. Tapi ini perlu diteliti atau diadakan verifikasi ya. Dan tahapan sekarang sudah mencapai pencermatan DPS ya. Ya. Ini bagus sekali. Ini perlu dicermati dan agar tidak terjadi seperti sebelumnya, yaitu pemilih ganda, pemilih sudah meninggal dan sudah pindah masih terdaftar pemilih. Ini tentunya agar mengurangi resiko agar tidak terjadi kecurangan dalam Betul, Bapak. pemilihan nanti. Ini perlu diteliti terus, dan juga bersama TPS dan juga masyarakat, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sekali untuk mengawasi hal. Di mana kita lihat di luar Buleleng sudah terjadi banyak pelanggaran ya, adanya perbaikan gambar. Di saat ini Buleleng masih sangat aman, tidak terjadi hal itu. Ini yang perlu kita jaga, bagaimana upaya-upaya kita pencegahan dilakukan agar tidak terjadi hal selanjutnya. Sekian saja kami sampaikan, mudah-mudahan pemilu di Buleleng dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Dan juga harapan kami masyarakat Buleleng atau pemilih Buleleng harus cerdas dalam melakukan pemilih. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudarsana. Ini Terima luar kasih, Pak biasa Pak Sudarsana. ya. Respon positifnya Ya, dan memang sangat harapannya luar memang biasa seperti memang. itu ya. Ini Memang harapan kita bersama harapan kita gitu. seperti Bapak Sudarsana yang sudah mewakili satu suara untuk masyarakat semua. Jadi kalau Oke. semua masyarakat seperti Bapak Sudarsana seperti ini, saya yakin pemilu di Buleleng ini akan berjalan sesuai dengan tertib, kondusif Iya, seperti itu. Jadi terima kasih banyak Pak Sudarsana. Di sini juga beliau sudah memahami sekali, bahkan ikut serta mengawasi penempelan DPS ya, Bu ya, dari daftar pemilih sementara itu ditempel setiap dusun. Beliau juga sudah mengamati, juga ikut mengecek biar tidak sampai ada pemilih yang ganda, terus tidak ada pemilih yang sudah meninggal masih juga terdaftar saat DCS seperti DPS daftar pemilih sementara. Tetapi kalau masalah sekarang sudah ditetapkan DPT ini, Bu, di mana yang sudah meninggal ini akan ditandai karena mereka sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Jadi kalau ada di masing-masing dusun yang meninggal, karena proses data ini kan
masih sampai bulan Februari ini masih akan ada yang meninggal, bahkan ada yang pindah domisili, dia melakukan kawin kan jelas pindah domisili. Nah, di sini yang meninggal ini cuma bisa ditandai, Bu. Jadi karena sudah daftar pemilih tetap, sudah ditetapkan mereka sebagai daftar pemilih di tahun 2024 di 14 Februari nanti. Di sini dah pencermatan kita juga diperlukan seperti Bapak Sudarsana memberikan masukan bahwasanya pencermatan kita sangat diperlukan terkait dengan siapa-siapa saja yang di dusun itu yang meninggal setelah ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap ini. Jadi tinggal ditandai-tandai aja supaya nanti C6-nya itu tidak dibagikan, biar memang disimpan oleh KPPS bahwa orang tersebut sudah meninggal, jadi tidak dibagikan C6-nya seperti itu, Bu. Oke, ya memang sih apapun itu perlu dicermati Pak, ya, Ibu, supaya betul. tidak terjadi pemilih ganda, dan Betul, Bu, jikalau pindah domisili juga harus jelas, Ya, harus jelas. dan tidak terdaftar, dan yang tercecer ini yang parah ya Pak ya. Ya, benar-benar, Ibu. Jadi kembali lagi Undang-Undang 7 2017 memberikan kesempatan yang tercecer, tapi dia memiliki KTP bisa menggunakan hak pilihnya lewat daftar pemilih khusus ya Ibu ya. Tetapi itu ada batas waktu untuk melakukan pemilihan, yaitu di jam 12 sampai jam 1 dengan catatan masih tersisa surat suara, karena di surat suara ini kan di 2%, artinya lebihnya itu 2% daripada jumlah pemilih di TPS itu, Bu. Jadi begitu tersisa surat suara DPK daftar pemilih khusus yang tercecer Ibu bilang ini yang tidak terdaftar di DPD tetapi dia memiliki KTP dan dia boleh melakukan hak pilihnya di jam 12 sampai jam 1 seperti itu. Itu yang tercecer ya Pak ya. Ya, Tapi bawa KTP asli bawa kan KTP Pak ya. asli nanti akan dicek sama petugasnya, dicek dulu lewat aplikasi DPD online itu. Kalau memang benar tidak terdaftar di DPD, baru diberikan kesempatan untuk melakukan pemilihan di jam 12 sampai jam 1. Oke, ini juga ada pelanggaran tapi di luar Buleleng Pak ya. Ya, benar seperti Ini update terus informasinya nih. Pak Sudarsana Pak memang Sudarsana. aktif ya. Aktif ya, Artinya, update juga informasinya. Memang ini yang sangat kami perlukan di Bawaslu, peran masyarakat yang benar-benar aktif seperti ini, karena kadang-kadang kita tidak memungkiri juga Bu ya, karena bahwasanya banyak juga masyarakat yang tidak peduli dengan daftar pemilihnya, apakah sudah terdaftar atau belum. Tapi begitu dekat-dekat mau pemilihan, begitu dicek tidak terdaftar, baru bingung kan seperti itu. Iya. Karena proses pemutahiran data ini kan sudah dari waktu ini sudah dilakukan dari Panrale yang juga ditetapkan jadi daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan juga, terus sampai DPD. Nah, sekarang tinggal cek online sudah mudah, bisa dicek lewat aplikasi online. Jadi di rumah pun kita tanpa ke desa, yang dimana kalau tidak sempat ke desa, dari rumah pun kita bisa ngecek apakah kita terdaftar apa tidak, kan seperti itu. Oke, ya bisa dilanjutkan Bapak terkait penjelasannya tadi agak terpotong mengenai pelanggaran pidana pemilu begitu yang berdasarkan perundang-undangan. Tadi sampai di pelanggaran administratif ya Pak ya. Setelah pelanggaran administratif yang sudah kita bisa melakukan saran perbaikan ataupun melakukan rekomendasi terkait dengan pelanggaran administratif ini, Bu. Terus yang kedua terkait dengan pelanggaran pidana pemilu seperti yang sudah tadi saya sampaikan terkait dengan money politik, itu nanti juga akan ada sentral Gakumdu yang juga yang tergabung dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan apakah itu tindak pidana pemilu atau tidak, apakah melanggar unsur daripada norma-norma tindak pidana pemilu. Terus yang ketiga ada pelanggaran perundang-undangan lainnya. Di sini kan ada terkait dengan undang-undang desa, di mana di sana perbekal dan perangkat desa tidak boleh melakukan politik, artinya tidak boleh politik aktif. Jadi di sana kalau memang dia melanggar daripada norma itu, kita merekomendasinya ya ke pihak terkait. Seperti kalau contohnya mungkin kalau ada seorang perbekal yang melakukan pelanggaran, otomatis nanti rekomendasinya ya ke Pak Bupati. Nah, karena SK dari Pak Perbekal itu kan Pak Bupati yang mengeluarkan SK. Jadi kalau memang
ada pelanggaran seperti itu, ya rekomendasinya ke pihak-pihak yang mengeluarkan SK. Kalau ASN, nanti rekomendasinya juga ke Kementerian KASN seperti itu. Jadi itu pelanggaran perundang-undangan lainnya. Iya. Kalau sudah melanggar tentang undang-undang pemilu, jelas nanti di sana ada pelanggaran administrasi apa pelanggaran tidak pidana pemilu seperti itu. Oke. Berarti sudah semua punya tugas dan Sudah semua wewenangnya punya ya Pak tugas ya? dan wewenangnya Ibu. Jadi kami juga di Bawaslu, di mana di Buleleng ada 5 anggota Bawaslu yang di mana 1 menangkap menjadi ketua kan seperti itu. Sudah ada divisinya masing-masing juga Ibu. Betul. Kita terima Ya, penelpon berikutnya. Ya, Ibu. Selamat pagi. Aduh sayang sekali terputus, bisa Oh. disambung ulang atau dicoba lagi ya. Mengingat karena durasi waktu yang terbatas. terbatas betul-betul Ibu. Jadi Jikalau ada kendala ya untuk beratensi di 24644 bisa ke WA Pro 1 di 08113999 dan memang diharapkan ini peran serta masyarakat ya Pak ya, terjun langsung untuk berpartisipasi aktif ya. mengawal jalannya proses demokrasi nanti, ya, tentu benar. saja di pemilu di tahun 2024. Dan memang sudah terlihat serta aktifnya Bawaslu ya Pak ya, Iya, Bu. mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat, bahkan sudah mengkader masyarakat Pak Ya. untuk ambil bagian dengan membentuk panitia-panitia pengawas dalam ya, pemilu dalam nanti. pemilu nanti. Oke, tentu saja Bawaslu sebagai lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu ini terus memberikan ide dan terobosan baru dengan meningkatkan begitu Pak ya, Iya. kinerja Bawaslu agar tercapai demokrasi yang sehat, Sehat, ya. jujur dan juga Berintegritas juga Ibu ya. berintegritas ya betul Ya. Pak ya. Tapi menurut kacamata Bapak selaku komisioner di Bawaslu Buleleng, bagaimana dengan peran aktif dari masyarakat kita yang ada di Buleleng? Jadi untuk sekarang peran aktifnya di Kabupaten Buleleng sekarang sudah mulai Bu, artinya sudah mulai tumbuh terutama dari kalangan muda, di mana dari mahasiswa, adik-adik mahasiswa sudah sangat aktif dalam ikut berpartisipatif dalam pengawasan pemilu ini. Terus juga dari dukungan daripada polisi, terus juga dari kejaksaan dan Pak PJ Bupati juga sampai kemarin membuat deklarasi damai kan Bu, tujuannya tujuannya dari Pak Kapolres membuat deklarasi damai ini agar pemilu di Kabupaten Buleleng ini kondusif. Terus juga dorongan daripada adik-adik mahasiswa ini sangat bagus untuk berperan aktif untuk melakukan pengawasan partisipatif. Jadi dukungan daripada perangkat desa juga. Iya. Bu. Iya. Jadi perangkat desa baik berbekal bahkan ada yang sudah memberikan waktu dan ruang kepada jajaran kami untuk di Musrenbang itu baik itu musdesnya itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang hadir di saat Musrenbang bahwasanya hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat pemilu nanti. Jadi kita harapkan dengan aktifnya masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dalam sosialisasi pengawasan partisipatif ini agar pemilu ini benar-benar khususnya di Kabupaten Buleleng berjalan sesuai dengan asasnya ya Ibu ya. Jadi upaya-upaya itu yang kita lakukan untuk memotivasi, bahkan itu sosialisasi itu kita bisa gunakan tanpa anggaran Bu. Jadi karena menyasar-nyasar Ibu PKK, jadi tanpa anggaran sama sekali mereka melakukan kegiatan sosialisasi mengawal pemilu ini supaya pemilu ini benar-benar berintegritas. Jadi sangat semangatnya jajaran kami karena kita ketahui juga bahwasanya tidak Bawaslu saja yang harus mengawasi karena semuanya harus ikut mengawasi agar pemilu ini benar-benar berintegritas. Dan harapan Bapak Sudarsani ini untuk untuk pemimpin nantinya benar-benar berkualitas seperti itu. Oke, baik. Ini karena keterbatasan waktu ya Pak Abdul tadi ya. Ibu Ayu. Sebagai penutup ataupun closing statement, tapi yang namanya pesan penting memang sudah dari awal Dari ya. awal, dari benar, awal itu pesan pentingnya, harapannya sudah disampaikan. Tapi mungkin tips ya Pak ya, tips bisa disampaikan kepada pendengar untuk mengantisipasi. Selain kita sebagai penyelenggara pemilu dan masyarakat juga berperan aktif
dengan berjalannya proses demokrasi ini mungkin menghindari hal-hal kecil, contohnya money politik begitu Pak. Tipsnya seperti apa bisa disampaikan? Atau mungkin sesuai hati nurani ya? Jadi mungkin sedikit tips dari saya Bu ya terkait dengan menghindari money politik. Jangan pernah menaruhkan harga diri kita kepada bangsa ini, karena nasib bangsa ini ada di masyarakat. Jadi jangan pernah taruhkan bangsa ini dengan uang, karena uang tidak akan bisa merubah negara ini. Tetapi negara ini yang diperlukan adalah pemimpin yang benar-benar jujur dan berintegritas. Jadi pilih sesuai dengan hati nurani, jangan karena uang, seperti itu. Oke, jadi uang versus hati nurani ya Pak. Baik, Betul. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Ayu. Bapak Iketut Adi Setiawan SH selaku Komisioner Bawaslu Buleleng atas penjelasannya, pemaparannya sedari awal ya, bahkan sudah benar. memberikan tipsnya ya terkait betul, pengawasan tahapan pemilu 2024. Tips tadi menutup jumpa kita Pak ya dalam dialog interaktif Hai Balikenken. Mudah-mudahan aktivitasnya, tugas-tugasnya berjalan dengan lancar Terima tanpa kasih satu banyak, halangan Ibu. apapun sampai nanti tuntas Pak ya, Ya, di pemilu sampai 2024 tuntas di nanti. 2024. Oke, selamat beraktivitas Selamat kembali Bapak. Salam sehat Pagi, selalu. Salam sehat selalu Ibu Ayu. Oke. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikenken untuk edisi hari ini Selasa 26 September 2023. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa. 97,9 FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi.